A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muka bisa dilihat, apa? Rambut sama hitam. Hati wallahu a'lam. Pas kasih Indonesia, bisa gitu ya, dikumpul-kumpul kayak gini nih. Insya Allah, lelahku lillah. Baru selesai berfoto, duduk di pojok situ langsung bilang, iya ke? Dapat apa kita mikul beras nih? Hah? Iya, kalau depan Yaman, insya Allah Yaman, ambil berkah Yaman. Iya, pas lagi seorang. Pas kita lagi kumpul sama istri, duduk berdua. Istri bilang, "Pak, sampai kapan sih kita di mikul beras?" Pakai papa pula tuh. Kaum papa, apa? Kaum papa. Saldo minta maaf, tapi pakai papa tetap, biar keren. Namanya gak kaum papa. Emang ngapain kita di sini? Dapat apa kita? Apa yang diniatkan itulah yang akan didapatkan. Mau dapat penilaian baik dari manusia, ambil lah tuh. Jangan alang-alang, mati sekalian di jihad, berlumur-lumur darah. Ada orang yang punya ilmu banyak. Ada orang yang punya harta banyak, penuh gelangnya sampai telinga sih. Jadi kalau gelangnya cuma 2 biji, 3 biji ya nggak usah pamer ya. Soalnya ada orang yang gelangnya sampai sini. Dia tak ada toko emas, jadi dia jualannya di badannya gitu. Orang punya harta banyak lalu disedekahkan di jalan Allah. Tahu, 3 manusia ini justru yang pertama kali dilemparkan Allah ke neraka. Orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang yang nggak paham hadis, menggunakan hadis ini untuk memutus asakan kita supaya jangan beramal soleh. Apa dia bilang? Tuh tengok, orang mati di medan perang aja masuk neraka. Apa kita yang cuma pikul beras? Hadis ini nggak gitu cara memahaminya. Maka tadi saya bilang, wajah bisa ditengok. Kayak tadi kan barusan. Muka bisa nengok saya, teman-teman. Tapi nggak bisa dengar suara. Ayaman suara nggak ada. Misalnya. Setelah kita bilang, kes. Nah, baru dia. Biasanya nih kalau terlalu dekat jaraknya nih ya. Memang tak boleh dekat-dekat. Nah, abang kakak, kadang-kadang apa yang kita lihat itu menurut saya bahkan lebih sering tuh nggak sama dengan apa yang terjadi. Maka waktu di Jogja kemarin kita dengan Ustaz Abdul Somad, dengan Tuan Guru Ustaz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anis, bikin program namanya Wang Sinawang. Kita nengok orang kayaknya nyaman, orang nengok kita kayaknya kita yang nyaman. Orang pengen kayak kita pengen kayak orang, nggak ada habisnya. Paskas nih, dari awal sudah dibuat, ya kan? Memang seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari, nggak kelihatan. Kenapa Ayaman bikin ini nggak kelihatan? Untuk ngejaga. Karena tadi hadis tadi itu teman-teman semua, kenapa Allah lemparkan mereka ke neraka? Karena tiga-tiganya punya satu kesamaan, pengen dilihat manusia. Itulah riya namanya. Dari kata-kata ro'a yaro. Kalau sum'ah, sami'a yasma'u, itu artinya pengen didengar. Nggak penting ketahuan, nggak penting kelihatan. Yang penting orang dengar aku sudah nyumbang. Bapak Fulan, 100 juta. Bapak ini 300 juta. Apa orang-orang tuh nyumbang kok disebut-sebut namanya? Hamba Allah 500 juta. Ah, ini baru keren. Nah, yang hamba Allah tadi itu saya. Antu juga ini. Apa namanya? Antu. Yang hamba Allah itu disebut-sebut itu boleh secara hukum syariat. Yang sembunyi-sembunyi juga boleh. Sedekah diam-diam boleh tak? Sedekah terang-terangan boleh tak? Yang tak boleh? Terang-terangan tak sedekah. Bapak kenapa tak nyumbang? Saya tak mau, nanti dikira riak, ujub saya tak mau. Dua-duanya salah. Berbuat karena manusia salah, tidak berbuat karena manusia juga salah. Karena perintahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu untuk Allah, milik Allah, dari Allah. Begitu dia bilang, kenapa saya dilemparkan ke neraka ya Allah? Saya ini mati di medan perang.
Saya ini banyak ilmu, nyumbangkan ilmu saya. Saya punya harta saya sumbangkan di jalan Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong. Kau nyumbang karena berharap dapat pujian, dinilai manusia sebagai orang yang dermawan. Kau berperang supaya dianggap sebagai orang yang berani. Kau berbagi ilmu supaya dicap sebagai orang alim. Merasa pengen dicap baik, merasa pengen dicap sudah soleh. Ini loh masalahnya tuh. Kalau kata orang Jawa tuh nengkene loh masalahnya. Paham gak kira-kira? Mikul beras tuh bagus, ngurus masjid demi Allah bagus. Tapi pengen dianggap soleh gara-gara ngurus masjid, itu masalah. Paham kira-kira? Karena baju kita tetap hitam, masih banyak dosanya. Belum selesai cuci-cucinya. Saya bilang kemarin sama kawan-kawan, Kalaulah abang kakak belum mampu bersabar dengan ujian yang dihadapi kok kayak makin banyak, coba banting, dikonversi ujian itu dengan dosa di masa lalu. Saya kemarin cerita kan, ada yang nonton SMK kemarin enggak? Pelipis saya ini kemarin benjol. Tapi kan sudah lewat 1 minggu baru saya cerita. Mobil yang biasa saya pakai itu kan, alhamdulillah selama ini enggak pernah gitu. Tapi kemarin pas ngantar tamu, karena buru-buru mungkin ya, mencet, membanting dia, tak gitu, pas di sini saya. Saya langsung diam istighfar. Ustadz Nizar yang satu mobil itu enggak tahu. Saya baru cerita setelah 1 minggu. Enggak ada saya kurang ajar nih pintu gitu kan. Kursi. Kan biasa kan ada orang tua yang gitu kan. Anaknya terantuk meja, mejanya dimarah. Ini antara orang tua bengak-bengak ubi sama meja bengak ini beda tipis. Saya diam tuh sepanjang dari Supadio sampai ke rumah tuh istighfar. Saya astagfirullah, pasti ada dosaku. Apa dosa tadi? Allahu Akbar, ampun ya Allah. Baru kena ketok gini kan. Cara mengkonversinya dengan dosa itu lumayan menenangkan hati. Untuk melawan ketergesa-gesaan dalam diri kita. Saya tahu apa perasaan kita-kita nih. Memang akhir tahun, akhir saldo juga kan. Memang banyak promo, apa nak dipromokan ya. Ini ada yang punya duit pergi, tak punya duit tiket balik jangan-jangan. Lagi mikir mau nebeng sama siapa. Biasa. Saya ngalami fase-fase itu. Saya tahu rasanya lapar, saya tahu rasanya dihina orang, saya tahu rasanya dipuji. Jadi kalau sekarang orang puji-puji itu malah takut. Pengennya suruh dia berhenti, Pak. Kalau Bapak masih lanjut puji-puji, saya balik. Karena pujian itu teman-teman, lebih mudah menghancurkan semua amal soleh ketimbang caci makian. Maka bersyukurlah kalau antum hari ini masih ada orang yang mau caci maki. Bersyukurlah. Karena biasanya orang kalau kena caci maki itu istighfar. Apalagi punya utang. Mantap itu. Pernah ngerasa nggak kena tunjuk-tunjuk? Enak kan? Coba kalau dipuji-puji. Kalau dipuji-puji melambung. Sampai apa kan? Yang Ayaman sering bilang, Ana ini? Masya Allah Ana ini. Pak, bang, nggak mau balik, nggak mau noleh. Bang umroh, iya. Bang umroh. Pak, nggak mau noleh. Pak Haji, iya. Udah panggil Pak Haji kok nggak noleh. Rupanya Haji Furoda. Wah, ilallah. Umar bin Khattab tuh haji nggak? Ini nanya ya, saya nanya ya. Umar bin Khattab tuh haji nggak? Abu Bakar As-Siddiq haji. Kenapa nggak ada panggilan Haji Abu Bakar gitu? Mau nanya ya, saya mau nanya ya. Sejak kapan, ha? Kenapa nggak ditulis haji di depannya terus nggak datang pergi undangan? Saking semangat dia pergi haji bulan Muharram tuh ya. Murah kata dia. Sepi tak ada orang. Di Arafah tuh sepi. Mungkin teman-teman yang bukan malaikat mau pergi haji bulan Muharram. Ya kan bukan malaikat. Bukan malaikat memang. Beliau sangat pandai menyembunyikan amal solehnya ya. Bayangkan sendal itu ya bisa setahun bertampuk di kakinya kan. Itu benda yang nampak di kasat mata tuh. Nggak bisa ngelihat saking hebatnya menyembunyikan amal solehnya tuh. Apa kayak amal soleh yang lain-lain habis. Baru nggak ada gini. Alhamdulillah, Masya Allah. Angus langsung, Angus. Lenyet budak tuh. Cium tangan balik lo. Ana ini Masya Allah, Ana ini. Apa? Ana ini Masya Allah. Anak kagum sama diri Ana sendiri. Sakit jiwa. Apa? Masya Allah ya. Selamat ya diriku. Selamat ya diriku. What? Konten macam apa ini?
Masya Allah atas pencapaian diriku yang luar biasa. Aku salut loh sama diriku sendiri. Hah? Yang anak-anak paham nggak Ayaman ngomong apa nih? Nggak paham ya? Apa nak? Ayaman ngomong apa sayang? Bahasa Qur'annya al-ujbu. Bahasa sekarang narsis. Ini semua sakit jiwa. Nah. Orang-orang yang tadi Ayaman cerita dilemparkan Allah pertama kali ke neraka itu karena penyakit jiwa. Badannya tidak sakit, badannya perang, berdarah, mati. Hartanya dipakai untuk belanja di jalan Allah, tapi hatinya busuk, hatinya kotor. Itu tidak bikin dia selamat. Kenapa saya bilang antum sembunyikan amal soleh, jangan sampai orang tahu. Pokoknya pekerjaan paling enak di 2024 masuk 2025 ini pura-pura bodoh, apa? Itu pekerjaan paling enak. Ayaman tuh pernah naik pesawat, ketemu sama orang, nampaklah penampilannya tuh kayak. Begitu ditanya, abang ngapain nih? Saya bilang saya guru ngaji di masjid. Semenjak itu tak ada diajak ngomong, langsung dia balik badan langsung tidur. Alhamdulillah, selamat. Bodoh dengan pura-pura bodoh tuh beda jauh. Bodoh tuh malas. Bodoh tuh penyakit. Tapi pura-pura bodoh itu pilihan. Kita udah selesai sama diri sendiri. Jadi banyak orang yang masih narsis, masih ujbun. Itu karena belum selesai sama dirinya sendiri. Dia masih perlu like dari orang, masih perlu pujian dari orang, masih perlu apresiasi dari orang. Kita justru takut. Maka saya bilang kan, di baju askas itu harusnya ada tulisan, jangan puji kami, tolong doakan, itu lebih selamat. Oh antum ini Masya Allah luar biasa sekali. Anggo sama soleh sama kakak. Begitu aja kita bilang, iya sih, memang. Kalau ndak ada anak ini, wah. Coba Sintang tuh kalau ndak ada Zul. Zul. Ada Zul. Ini masih kapal Ampera Pontianak. Kalau ndak ada Bang Ajib tuh ndak jadi nih. Gimana Ajib? Astagfirullah. Baru mau dapat omset. Begitu kena puji angus. Jadi kami di sini kalau kena puji justru malah ketakutan budak-budak tuh. Amal usaha tuh. Kalau ndak ada beliau Habib promo. Loh, promo. Habib promo. Tengku beliau tuh. Tengku apa? Tengkulak sekarang. Tengkulak. Iya ya, kalau dipikir-pikir memang semenjak ada saya ini jadi lebih bagus semuanya nih. Habis. Masuk parit. Kenapa Nabiullah Ibrahim? Kan orang tanya, Ayaman, kenapa sih ada multazam? Ini kan selalu ada multazam, 3 masjid. Ainama tuwallu wujuhakum fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mau belok jauh gitu kan, ingat lagi Masjidil Haram, luruskan lagi. Itulah luruskan niat, bersihkan hati. Ada di orang nawar-nawarkan, kau dapat apa di situ? Masa ihsan cuma 1 juta lebih? Mana cukup? Memang tak cukup kalau untuk gaya hidup. Tapi kalau untuk hidup, lebih dari cukup. Allah tuh maha baik. Ada abang kita kemarin, mobilnya hilang. Tapi ada orang punya kelebihan mobil, suruh milih, pakai yang mobil yang mana yang mau. Tak beli, kemarin beli bensin, bayar pajak. Sekarang tinggal tunjuk mobil. Allah kalau mau ngasih itu suka-suka. Pertanyaannya, sandaran hati kita nih letaknya kemana? Ini anak-anak Ayaman mau kasih tahu saya ya, menghafalkan Quran itu baru pembukaan. Memahami dan mengamalkannya ini yang PR seumur hidup nak, sampai mati saya. Ada yang mungkin hafal 30 juz, 31 ke 30. Jib. Berapa juz ini, Jib? Oh, 30. Untung 30 di sini ya. Ya kan? Soalnya ada yang dulu kan begitu dikasih tahu, Pak, ini Pak pejabat gitulah ya. Ini hafalannya sudah 30 juz. Oh, Masya Allah, bagus. Mudah bisa nambah lagi, kata dia. Pejabatnya mungkin punya juz yang lain gitu kan. Jadi menghafalkan, nah, itu baru bab 1 sayang. Nanti ada lagi memahami Al-Quran. Oh, ternyata riba itu haram. Oh, ternyata Allah tuh larang riba. Oh, ternyata kalau kita makan dan main-main sama riba dan tidak mau berhenti dari riba itu, kita sedang perang sama Allah. Jangankan menang, seri atau draw aja enggak mungkin.
Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya sedang nasihat diri saya juga, abang kakak. Satu kata dia yang pengen saya sampaikan sama antum. Pagi ini Ayaman enggak lama ya, karena Ayaman habis ini langsung pamit. Mungkin paling lambat jam, ini udah jam 7 kurang ya Jeb ya. Ini jam saya yang salah atau? Oh memang. Jadi selangkah lebih maju ya. Kami belum sholat zuhur, Ajib sih udah sholat zuhur dah kayaknya. Enggak ya. Gini abang kakak, lihat tulisan di sini. Mau tenang? Mau bahagia? Mau selamat? Pastikan ada di jalan yang ini. Bisa deh. 1, 2, 3, enggak bisa. Ayaman nulis 5 huruf. Benar, merasa benar, dibenar-benarkan, pembenaran, kebenaran, beda semua tuh. Nih. Kebenaran. Pembenaran. Merasa benar. Dibenar-benarkan. Beda enggak? Mana yang benar? Mana yang betul? Cuma satu. Ini salah semua nih. Tapi masalahnya Ayaman, apakah orang yang merasa benar itu merasa dirinya sedang salah? Enggak. Nih lihat ayatnya. Tadi malam tuh tadabur saya sambil safar, sambil jalan. Wa idza qila lahum 2 ayat 11 Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini benar atau merasa benar? Benar atau merasa benar? Merasa benar. Sakit orang-orang kayak gini abang kakak. Maka Allah jelaskan 13 ayat. 5 ayat mukmin. Yuk, 5 2 13 coba bilang. 5 ayat orang beriman. 1 Al-Baqarah 1, Al-Baqarah 2, Al-Baqarah 3, Al-Baqarah 4, Al-Baqarah 5. Ini 5 ayat orang beriman. Allah cerita orang beriman 5 aja. Endingnya beruntung. Enggak masuk akal, tapi masuk rekening. Enggak punya duit pergi umroh. Itu holis. Pelayan Baitullah tuh. Ya kan? Hari ini insya Allah berangkat sama Ayaman sama-sama ke Jakarta. Dapat hadiah umroh. Dan tidak ada promosi-promosi. Bukan saya yang promosikan, bukan saya merekomendasikan. Ada pemilik travel nengok postingannya lalu bilang orang ini udah pernah berangkat belum? Belum, langsung dikasih hadiah gratis berangkat ke Baitullah. Ada yang bilang, oh Masya Allah, itu sih dia. Tuhan holis dengan Tuhan abang kakak sama. Bahkan Tuhan Allah Rabbul Alamin yang kita sembah tadi subuh, yang kita sholat subuh, menyembah beliau, itu sama dengan Allah yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah yang kita sembah tadi subuh sama dengan Allah yang menenggelamkan Fir'aun, menenggelamkan Qarun. Sama. Hai istri-istri dengan kau mau jadi istri durhaka itu pilihanmu. Kau tunjuk-tunjuklah muka suamimu puas-puas, kau durhakalah sama suamimu. Ada benchmarkingnya. Ada istri Nabi Lut, ada istri Nabi Nuh. Nah, maksud raka semua tuh. Silakan jadi istri yang begitu. Hai suami-suami, kau mau semena-mena sama istrimu, kau mau selingkuh, kau mau sangsot, mau error, mau suka sama perempuan, suka sama laki-laki, ngasih hadiah sama janda. Nggak, saya lanjutkan. Terserah kau. Allah tuh maha melihat, Allah maha tahu. Jadi yang diancam neraka tuh bukan cuma suami, istri juga sama. Silakan pilih. Maka 5 ayat orang beriman itu Allah bahasnya pendek. Orang kafir, nggak boleh ngomong kafir, pelan-pelan. Kafir, apa? Kan? Itu cuma 2 ayat Allah bahas. Apa Allah bilang? Nih, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih tahu dengan enggak dikasih tahu? Bengal. Ayo, mata buta. Telinga peka. Hati mati. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah lock, Allah kunci, yarhamukallah. Dikunci sama Allah. Nggak bisa dinasehatin. Dan buang-buang waktu. Maka saya bilang, kalau ketemu sama orang yang memang sudah nggak mau dinasehatin,
Kalimatnya sederhana. Lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ini lagi rame. Gimana yang cara mengucapkannya? Kita kan tidak boleh mengucapkan. Ya, tinggal bilang selamat liburan ya. Selamat liburan akhir tahun. Udah. Ini kan lagi diadu-adu nih, toleransi dan segala macam. Kan cuma ucapan. Ngapa kau enggak asyhadu alla ilaha illallah? Cuma ucapan. Auto login enggak tuh, Pul? Woi. Begitu ada yang bilang asyhadu, auto login enggak? Auto login dia langsung pindah server. Kan cuma ucapan. Jangan ngeremehkan orang-orang sekuler, liberal nih bertaburan. Kita jangan cari pembenaran di TikTok. Cari kebenaran itu di Quran. Maka saya sering bilang, di saudara seiman atau mungkin apa istilah kita sekarang, saudara sampai surga, S3 itu, kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya. Lihatlah kitab sucinya. Ini yang pasti benar. Kebenaran itu di sini. Kalau orang Islamnya sangso. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Yang merusak orang Islam, yang merusak Islam itu orang Islamnya sendiri. Ada Islam yang bodoh, ada Islam yang sok pintar, ada orang muslim yang merasa dirinya yang paling pintar. Maka kalau ada yang ngajak antum berdebat, antum bilang apa? Anda benar, saya salah. Ayaman berkali-kali diajak orang debat. Selalu saya bilang, antum benar, saya salah. Jangan buang-buang waktu. 5 ayat orang beriman. 2 ayat orang kafir. Dan 13 ayat munafik. Berapa ayat munafik? 13. Berapa ayatnya? 13. 5, 2, 13. Mana yang paling panjang pembahasannya? Dan ini di awal-awal Al-Baqarah. Allah mau ngasih tahu. Kau siap-siap hati-hati berhadapan. Tapi Ayaman mau ngasih tahu sikum nafsi bitaqwa. Daripada nebak-nebak orang, mendingan tunjuk muka seorang. Jangan-jangan si munafik itu saya. Nih contoh. Kenapa kita bikin masjid? Kenapa peradaban itu dimulai dari masjid? Masjid itu apa sih? Artinya makanun lis sujud. Apa ibadah yang ada sujudnya? Kalau lempar jumroh namanya haji. Kalau tawaf namanya bisa umroh, bisa haji. Kalau ada sujud-sujudnya? Hah? Apa? Salat. Kita buka, lihat ya. Selama ini abang kakak ayah bunda taunya munafik itu kan kita diajarkan dari kecil. Munafik itu 3. 1, kalau bicara dusta. Kalau berjanji ingkar. Pinjamlah duit kau 100, nanti sore aku ganti. Ya udah nanti tunggu nanti sore ya. Kan sore kau udah ada duit. Dia datang ke kita pagi. Ya kan? Terus dia bilang, "Sore nanti aku ganti." Oh ya udahlah nanti sore ya. Enggak paham antum ya? Lama sekali loadingnya. Oh biasa emang ya kalau udah akhir bulannya. Alami, agak lama mikir. Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Idza tumina, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Itu kenapa di Munzalan enggak ada karyawan. Dari awal sudah SPA, santri, penerima amanah. Masa enggak paham istilah SPA itu? SPA itu juga singkatan. SPA artinya semua punya Allah. Makanya enggak ada yang punya kau. Handphone hak pakai, mobil hak pakai. Betul enggak? Rumah hak pakai. Udah dikasih tahu, terus tiba-tiba nuntut. Ini kan punya saya sudah berkontribusi untuk tempat ini. Oh, bengak-bengak ubi ini memang. Kata Mbat itu untuk ngorek telinganya itu enggak bisa pakai yang kapas itu, pakai linggis. Banyak congek di telinganya itu. Biar tanggal sama telinga-telinganya sekalian. Masa setiap kemasjidan enggak dengar? SPA itu semua punya Allah. SPA itu santri penerima ada amanah yang dikasih. Kalau memang enggak mau, ngapa enggak ngomong dari awal? Betul enggak? Saya bilang, antum kalau cari duit, cari gaji di Munzalan, enggak ada. Kita dengan To'ya dari 2012 sudah ngomong itu. Tapi kalau cari rezeki, banyak. Beda ke Ayaman, duit dengan rezeki. Beda lah, beda jauh. Nih, sebelum saya pindahkan ke itunya, abang kakak lihat ya. Ini grafik udah sering saya sampaikan. Level paling rendah, itu duit namanya. Ini level 4. Naik di atasnya, namanya harta. Level 3. Naik ke di atasnya rezeki. Ini level 2. 4, 3, 2. Ini orang kafir pun dapat. Enggak boleh bilang kafir. Yang tidak beriman
Nggak usah ngurus masjid, nggak usah ngapalkan Quran, nggak usah pakai gamis, nggak usah pakai kopiah, nggak usah mikul beras. Pasti dapat duit. Betul nggak? Harta. Ada orang yang nggak sholat, lebih kaya daripada yang rajin sholat. Jaga lilin. Dia nipu sana, nipu sini. Kau nggak usah jadi orang beriman kalau mau sekedar kaya. Beda server. Ada orang bilang, Ustaz saya ini marbot masjid kok nggak kaya-kaya. Salah jalur. Kalau mau kaya, tiru Utsman bin Affan. Dagang sana. Di situ jalurnya kaya. Bilal bin Rabah itu masuk surga bukan jalur hartanya. Pengabdian, khidmat. Jadi kita kalau masuk ke masjid, berharap kaya dari situ. Bodoh bala namanya. Apa? Nggak paham. Kalau mau sukses, mau berhasil, mau punya duit lebih, dagang. Rasulullah udah contohkan. Ini yang dijual ayat. Yang dijual sekali imam berapa mau dibayar di masjid sana? Saya bilang kerja gila nih orang-orang nih. Sekali baca 5 ayat, 4 ayat berapa Zul? Amplop Zul? Semurah itu ke ayat Quran? Sakit loh, saya di fase-fase awal-awal merintis dakwah tuh, kan kena gitu kan orang. Ya, ustaz-ustaz amplopnya katanya. Ditunjuk muka saya. Yang ngomong tuh orang penting, katanya. Ini ustaz yang hidupnya itu dari satu amplop ke amplop yang lain. Saya kalau ikutkan nafsu itu, saya ambil amplop tuh, saya lemparkan ke muka, kau pajolan ya, aku tetap bisa hidup tanpa amplop. Tapi saya bukan siapa-siapa, kan diam ya, konsekuensi. Maka saya bilang kalau antum masih ada kecil hati ketika kena caci maki orang, jangan-jangan belum lillah. Berhenti antum tengah jalan hanya karena caci maki manusia. Pasti bisa dipastikan kau berbuat bukan karena Allah. Karena kalau sandaran utamanya adalah Allah, tidak ada, kita tidak akan kepikiran sampai sana. Justru dicaci maki itu bersyukur kita. Alhamdulillah. Hebatnya di Ampera nih waktu tidak berjalan ya. Coba tolong nggak kita nih. Tolong. Betulkan. Sian nih, insyaallah nih. Yuk, belikan dulu. Jangan Ajib udah sibuk dah. Yang lain ada. Ada ke toko buka hari ini. Hebat. Jam mahal ya belum tentu bisa nahan waktu ya. Yang harga 1,2 miliar, 3 miliar enggak bisa nahan waktu. Dari tadi saya tengok 7 kurang 20 terus dari tadi itu. Hebat. Itu apa namanya yang ketiga? Yang pertama nomor 1. Ada duit. Ada harta, ada rezeki. Ini yang mahal Bang Kakak, tidak semua orang dapat. Allah pilih orang-orang tertentu. Namanya keberkahan rezeki. Rezeki, kan ada orang bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya dikasih rezeki banyak sama Allah. Mohon maaf. Binatang, apa? Itu dikasih rezeki sama Allah. Contoh binatang apa? Kucing, terus cacing, burung, sama babi. Jangan lupa. Babi itu binatang juga. Kenapa dia jalannya nunduk? Dia malu bapaknya babi. Dah? Oke? Jadi kalau kita bangga karena rezeki, itu sama dengan binatang. Jangan di situ poinnya. Nah, anak-anak Ayaman, dengar saya, ya. Ngapalkan Quran bab 1. Bab selanjutnya memahami, bab selanjutnya mengamalkan sampai mati. Nah. Makanya zaman dulu tidak ada istilah hafiz Quran. Jangan didoktrin jadi hafiz Quran ya. Kasih tahu sama anak-anak, doanya nak jadi hamilul Quran. The carrier of Quran. Hamil, namanya hamil. Hamalayah milu. Ibu hamil, bisa dititipkan di supermarket. Ala letih baru 3 bulan nih, dititipkan lo sebentar, bisa masuk lagi, bisa? Tidak bisa, namanya hamil tuh ya the carrier. Bawalah kelapa tuh, ikatkan ke perut. Itulah rasanya, bawa bayi itu. Tidak telungkup salah, keluar dia kan. Bayangkan mama kita kalau misalnya letih, dia telungkup, dia tidur. Yang pernah hamil berapa orang sini? Berapa orang yang pernah hamil? Tahu gimana rasanya bunda? Mantap ya? Mantap. Sakit Ayaman, tapi tidak lama saya ketemu hamil lagi dia. Gimana sih? Produktivitas tingkat tinggi. Asal senggol sedikit jadi barang tuh. Hujan Ayaman, family time kata dia. Wah, udah. Kalau anaknya udah main di masjid, bapak mamanya tak ada, saya curiga. Kemana ayah bundanya nih?
Kok anak-anaknya jak main di masjid nih, lari sana lari sini. Abi mana nak? Abi lagi balik ayaman. Nah, ada lah. Kinca udah gitu lah kira-kira ya. Apa tuh ayaman yang pertama nomor satu yang paling tinggi? Namanya keberkahan rezeki. Dia sudahlah banyak halal berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Ini yang mau kita kejar. Ini tidak bisa cepat abang kakak, ada instan. Banyak orang tiba-tiba datang. Saya melihat ayaman dari Facebook, menonton ayaman. Wah, puji. Top, begitu mentok. Jadi apa yang Bapak perlukan? Bisa tidak saya pinjam duit? Ada tidak ayaman kenalan orang-orang kaya yang bisa dipinjam duitnya untuk nutupi hutang saya? Saya langsung bilang, tidak bisa. Aku ya tak pernah begitu. Ayaman bisa tidak lakukan itu? Bisa sekali. Tapi tidak pernah terpikir. Maka saya sering marahkan orang-orang yang punya hutang, bukan? Kau waktu hutang tak bilang-bilang aku, waktu jatuh tempo, datang ke Munzalan. Tidak bisa, saya bilang. Tidak gitu caranya. Yang kau butuhkan untuk lunas hutangmu, sujud, nangis di hadapan Allah. Apa sih konsekuensinya? Kena tarik. Ya biarkan. Kau ngambil barang itu dengan cara yang haram. Balikkanlah dia ke tempat yang haram lagi. Paham? Kan sempat viral kemarin video gitu tuh. Yang ngomong bukan orang kita. Akhirnya kita panggil ke Munzalan. Ustaz, antum datang ke sini biar lihat sendiri. Minta maaf lah, saya salah ngomong tentang Munzalan. Nggak apa-apa, saya bilang. Iklan gratis. Dah, apa yang paling bawah? Duit. Di atasnya duit? Di atasnya harta? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini dikasih ke semua makhluk. Termasuk binatang. Rezeki itu binatang dapat. Oh, harta ada ke binatang dapat ayaman? Ada, antum tengok di luar negeri, ada anjing dapat warisan sekian triliun. Udah ketada-tadaan kerja dah orang-orang tuh. Anjing dikasih warisan. Buka di Google, buka ya. Saking dia tidak percaya sama manusia, binatang yang nemanin dia itulah yang dikasih harta warisan tuh ya. Binatang. Tak sampai otak saya. Islam mengajarkan kita kalau miskin bersabar, kalau kaya bersyukur, kalau tidak punya duit bantu dengan harta, tapi kalau punya berzakatlah, berinfaklah, berwakaflah. Sempurna Islam itu, luar biasa. Itu yang namanya keberkahan rezeki. Abang kakak punya waktu pakai sholat duha, abang kakak punya mulut pakai ngomong yang baik-baik. Jadi istri ngabdi betul-betul sama suami. Jadi suami cari nafkah yang halal banyak berkah, jangan jadi pemalas. Tapi kalau beras kan cuma sebulan sekali, atau mungkin sebulan, anggaplah seminggu. Sisanya masih bisa jualan, masih bisa dagang. Jangan jadikan paskas sebagai alasan untuk jadi orang malas. Saya tidak mau paskas dipelesetkan orang jadi pasukan pemalas ya. Apa paskas? Pasukan pemalas. Tidak jualan, tidak dagang, nongkrong di rumah. Obat nyamuk yang dihisapnya. Lagi santai kawan. Akai. Viral se Indonesia si dahulu. Lalu ngomong sama biawak. Video aslinya biawak kan? Lagi santai kawan. Akai, si dahulu. Tak bisa bahasa Inggris ya Zul ya? Betul? Tak bisa bahasa Inggris. Sajalah si dahulu. Keberkahan rezeki yang kita tunggu sama kakak. Ini yang bikin kita tenang, bahagia, ya kan? Cuma saya mau kasih tahu, mau enggak? Abang kakak mau enggak dapat? Siapa yang mau dapat keberkahan rezeki nomor 1? Ayaman mau kasih shortcutnya. Habis ini Ayaman harus pamit ke bandara. Mau enggak Ayaman kasih? Benar? Iya ke? Bertahanlah lebih lama. Apa? Ini bukan tentang pintar. Bukan tentang siapa yang paling pintar. Bukan tentang siapa yang paling cantik, siapa yang paling kaya, siapa yang paling hebat, siapa yang paling cerdas, enggak. Siapa yang bisa bertahan lebih lama. Bertahan. Bertahan dalam apa ya man? Bertahan dalam sujud. Bertahan dalam doa. Bertahan dalam husnuzon, prasangka baik sama Allah. Yang lain udah curiga-curiga aja. Wah ini pengkhianat, ini pembohong, ini pendusta, ini. Enggak, kau enggak. Tetap tenang-tenang. Insyaallah, saya yakin hidup saya akan diperbaiki sama Allah. Saya husnuzon sama Allah. Bertahanlah lebih lama. Nah itu dia. Saya tahu
Kita ini kan pasti di persimpangan jalan. Ada tawaran jadi konten kreator, gaji sekian juta. Di sini dapat 2M. Makasih Mas. Saya ceramah kan dibayar 2M. Makasih Man, pakai nama. Karena yang undang mamaknya kawan saya. Kawannya mamak saya, balik itu. Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Lama dah tak jumpa sama si Ros tuh. Apa kabar Ros tuh? Baik Bu. Udah saya bilang alamat tadi. 2M ya. Dulu saya 2012 balik dari Malaysia, saya kan bikin lembaga seminar namanya AY Edutainment. Ashabul Yamin Edutainment, edukasi dan entertain digabungkan jadi satu. Karena saya backgroundnya PR, public relation, saya kerja di perusahaan-perusahaan orang nawarkan diri. Tapi saya bilang, red card saya 5 juta 1 jam minimal. 1 jam 2012 loh itu. Jadi Ayaman tuh dulu ngisi seminar paling sedikit kalau 1 jam itu 5 juta. 2012. Alhamdulillah ngisi di corporate, ngisi di perusahaan, bikin seminar, bikin slide, PowerPoint terus kerjanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dari mulut ke mulut orang suka. Sampai di titik saya bilang, kayak gini kah aku hidup? 5 juta sejam. Kita kerja sebulan berapa jam? Berapa juta? Ayaman tuh ngomong sejam ya, 5 juta. Cuy. 5 juta. 2012. Tanya Ompi, tanya awal tuh ya, ketemu bersama dari awal. Tapi Masya Allah waktu itu saya ngerasa kayak nggak nyaman. Aku nih PR, public relation ya manusia. Pindah, ditajak toh ya, masuk ke masjid kapal Munggalan. Disitulah saya dapat 2M. Kalau tadi cuma 5 juta, begitu masuk masjid, makasih, Mas. Pilihannya 2 nih, ceramah di masjid sana 500.000, ceramah di Ampera, putih. Pilih mana nih? Kalau saya sana, ceramah sana, dapat 500.000 jelas tuh. Tapi kalau di Ampera di sini dapatnya yang putih. Tapi kalau saya nggak khutbah di sini, nggak ada yang khutbah Jumat. Semuanya pada nunjuk-nunjuk, kaulah. Sampai belakang sana. Bertahanlah lebih lama. Nggak ada yang instan. Ayaman 8 tahun. Jadi kalau abang kakak datang ke sini berharap pengen dapat yang instan, nggak bisa. Mie instan aja nggak instan. Coba bilang. Kayak jam dinding gitu tuh. Berproses dia. Pokoknya ini sih, iya. Antum paham kan? Saya sih nggak marah. Nggak marah. Cuma ingat ya. Jadi ini sesuai materi. Bertahanlah lebih lama. Itu udah jam 7 kurang 10, ini jam 7 kurang 20 masih bertahan. Dari tadi jam segitu dia bertahan. Dan enggak turun-turun benda itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau yang paham tuh turunkan langsung. Atau saya yang turunkan nih? Jadi salah satu yang Ar-Roshi wal Murd yang nyogok dan disogok masuk neraka. Saya enggak mau terima tak berani saya. Ayaman enggak marah ya? Marah enggak Ayaman? Enggak. Cuma ini di sliding ya. Kalau main bola nih, kaki gua di pangkaknya gitu. Apa kaki gua di pangkaknya. Gua enggak suka main sama dia. Ya Ayaman mau ke Jakarta. Jadi ya gua itulah ya. Ya salah. Motor gua ditenggein. Motor gua ditenggein sama dia. Itulah gua nggak suka sama dia tuh. Masya Allah. Jadi abang kakak dari 5 juta pindah ke 2M. Di situ Ayaman belajar satu hal. Oh baru terasa. Ini nikmatnya sujud. Oh ini rasanya beli nangai mata, kena hinora. Dulu kita di panggung, dipuji-puji. Sekali mikul beras, tuh berasnya. Udahlah kita yang ngantarkan berasnya. Nggak ada dia bilang makasih, nggak ada. Pakai bibir nunjuk. Situ berasnya. Situ bang. Boleh ya? Nggak pakai bibir. Tuh. Ayaman tak cerita nih. Kalau Pak Direktur mana kena gitu kan, beda lah Pak Direktur. Assalamualaikum Pak Direktur. Pak Direktur tinggal baca laporan Pak Direktur. Ayaman, alhamdulillah mantap. Jadi apa shortcutnya untuk dapat keberkahan rezeki? Tapi ini bukan doktrin ya. Karena ada yang bilang Ustadz Lukman itu
mendoktrin, mencuci otak pasukan-pasukannya supaya bisa bertahan dengan dalih-dalih keikhlasan. Kalian sedang dibodoh-bodohin sama Luqman. Kau ikut orang yang ngomong gitu tuh. Bagus tuh, benar tuh. Ikut ya. Sama Yaman ini kita tidak dapat apa-apa kan? Di Munzalah ini tidak dapat apa-apa kita. Suruh mikul beras ya terus. Suruh istighfar ya terus. Suruh beli nangai mata terus. Suruh nangis, suruh sujud terus. Ikutlah yang produktif-produktif tuh, yang progres-progres tuh. Di sini nih kita melakukan hal yang sama berulang-ulang bertahun-tahun. Kalau beras lagi, besok kalau beras lagi, besok nangis lagi, istighfar lagi, minta ampun lagi. Melakukan hal baik berulang-ulang. Itulah yang namanya istiqomah. Apa PR-nya tadi? Siapa yang mau dapat keberkahan rezeki? Berapa orang? Apa PR-nya? Ada ujian mau keluar. Banyak ajakan untuk lompat dari kapal. Banyak. Kita ini bukan orang bodoh. Kita ini bukan orang biasa. Kan orang berpotensi semua. Bukan malaikat yang join sini. Balik lagi. Pokoknya banyak jurus saya bagi ini. Pokok wajahmu kontenku. Satu-satu aja ini kan. Ini pakal lah mau ke bandara. Kalau tak ada ke bandara masih panjang. Masih yang 7 kurang kan? Oh, udah beli, udah hotel. Sebelum diganti benda tuh, terus bertahanlah lebih. Nanti jangan lupa ya, sebelum kita balik foto di situ ya. Kenapa ayatnya begitu dia? 7 kurang. Ya kan? Tawafnya belum sempurna berarti. Nah, gitu tadaburnya apa? Tawafnya belum sempurna karena masih 7 kurang. Tawaf itu akan sempurna kalau di angka 7. Makanya Ayaman bilang tadi bertahanlah lebih lama. Siapa yang pernah sa'i? Ada yang pernah sa'i? Di Mas'a, Safa Marwah ada yang pernah? Yang belum sampai Ayaman doakan segera sampai ya. Nanti Ustadz Zul, ada Bang Ajib dan juga wakil pengasuh 3K akan bagikan DP umroh untuk antum semuanya ya. Nah, dikasih DP umroh. Nanti kalau dikasih hadiah, lalu dibilang sampai jumpa di Baitullah, cepat-cepat tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada Ayaman, tak berangkat. Mulut kau jelek. Apa? Udah sering dapat, tapi tidak pernah berangkat. Mulutnya jelek. Pasti mulut lalat. Fix. Lu sering udah dapat Ayaman, tak berangkat. Yang itu bibir kau jelek. Apa? Jangan diganti dulu ya, biarkan jatuh nanti insyaallah. 2025 nanti ya. Benar-benar tak diganti. Jip. Cuman ente didik anak buah bisa kayak gini dia. Betul-betul dia berakhlakul karimah aja. Sami'na wa ata'na. Kan tinggal ngomong permisi kak gitu kan. Padahal nggak kakak yang di belakang tuh tidak mau digeser-geser. Bertahanlah lebih lama ya man. Nggak gitu juga konsepnya kak. Manalah tak lucu dunia ini. Ayaman nggak pernah marah. Ya kan? Cuma Ayaman ingat insyaallah ya. Ini bisa sampai 2026 Jeb insyaallah dia. Nanti kalau Ustaz Nizal, kalau nanti mau ke Masjid Kapal Pontianak, tanyakan dulu, pastikan jam tangan jam dinding udah berubah ya. Kalau enggak, Ayaman bawa jam dinding dari Pontianak. Dari mana? Bawa dari Jakarta ya, bawa. Bertahan lebih lama. Masya Allah. Abang kakak, kalau tawaf, itu kita tuh bisa lihat Ka'bah. Rasanya tuh adem gitu. Bisa nangis, bisa beli nangai mata, karena ngelihat langsung Ka'bah itu. Insya Allah sampai semuanya ya. Sampai. Yakin. Tepuk sebelahnya bilang, sampai jumpa di Baitullah. Sampai kita insya Allah sama-sama ke Baitullah. Aduh, mumpung antum lagi sabar. Satu pesawat kita booking ya, satu pesawat. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Satu pesawat. Ya. Kita paskas tukang pikul beras nih berangkat ke Baitullah satu pesawat ya. Sampai. Apalagi yang udah menetes air matanya tuh udah lama lagi sampai dekat dah tuh. Saya ngomong ini bukan besak-besakan hati antum, enggak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak orang yang memang betul-betul tak punya duit sampai ke Baitullah tuh.
Tapi yang punya duit malah tak sampai. Beli emas ya kerjanya, beli tanah ya kerjanya. Tak mau, tak ada kepikiran beli umroh. Insya Allah sampai kita ya, Zul. Jadi Kalbar satu pesawat. Amin, Allahumma amin. Oke lah tuh. Bikin paskas bahagia di Baitullah. Ya, Insya Allah. Yakin gak kita nih? Percaya? Yang berangkat kan siapa? Allah. Gitu. Makanya bertahan lebih lama. Sabar. Nangis, beli nangis mata. Ya Allah, ridho sama Baitullah, ya Allah. Selama ini cuma nengok SMK. Ini nanti kita bukan cuma nengok wallpapernya, tapi megang langsung multazam yang asli itu. Benar. Baitullah itu dekat. Baitullah itu punya Allah. Baitullah itu punya Allah. Maka Allah akan panggil yang betul-betul jadi hamba Allah gitu. Bukan orang kaya. Orang kaya enggak, banyak yang enggak sampai. Beli Harley bisa dia 1,2 miliar. Haji tak pergi. Kalau kalau tawaf itu enak. Tapi antum kalau sudah mulai masuk di zona sa'i, itu mulai ada rasa bosan. Alah, baru putaran 1 nih, lamanya enggak. Belum sampai ke Marwah tuh. Sudah sampai di Marwah, alhamdulillah. Turun, udah mulai letih kaki. Terik kaki. Itu sa'i. Begitulah kita mikul beras setiap bulan. Ada paskas rescue, ada masak, ada apa. Terasa tuh, ngantuk, letih, pengen berhenti. Setannya luar biasa ketika sa'i. Makanya abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, Kak Yaman tadi bilang, kalau mau dapat yang namanya keberkahan rezeki, bertahanlah lebih lama. Ini bukan cuci otak, terserah kita. Yang mau keluar pun silakan. Nggak pernah yang melarang-larang. Ada nggak kita kalau mau keluar dilarang-larang? Saya tawar-tawarkan malah, bikinlah. Ya kan? Gerakan GBM, gerakan bukan malaikat begitu. Pokok tembak lagi. GAM, gerakan Ana ini Masya Allah. Bikinlah. Tuh Abbas misal gitu, bikin GAM. Gerakan Ana Abbas Masya Allah. GAM kan, gerakan Abbas Masya Allah. GAS, gerakan Adam Sukses. Bikinlah Dam. Direktur Dam. Bikin Dam. Saya bikinkan akte yayasan nanti. Isinya dia, Atala, Lia, satu yayasan tuh. Ayaman ridho serido-ridonya. Bukan basa-basi, ini bukan nyindir-nyindir, enggak ada. Ridho, bikinlah. Bikin. Jadi kita bisa bagi tugas. Enak kita, ada yang ngurus A, ada yang ngurus B, ngurus C. Enggak ada paksaan untuk harus bertahan di Munzalan, enggak ada. Yang Ayaman bilang tadi, bertahanlah lebih lama tuh, bertahanlah di kebaikan. Bertahanlah di kejujuran. Kalau abang kakak memang memilih di Munzalan, totalitaslah sungguh-sungguh. Enggak pun pamit baik-baik, enggak apa-apa. Demi Allah enggak apa-apa. Ini Munzalan bukan yang terbaik. Tengok enggak belakang kita nih. Apa Ayaman bilang di sini? Mana ada we are the best di sini? Enggak pernah kita ngaku-ngaku dan mendeklarasikan we are the best, enggak pernah. Dari awal 2014, 2013 Ayaman udah ngomong we are nothing. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Gitu. Ada pantunnya, ya berijazah nih pantunnya, ya. Bersanad pantunnya, ya. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing. Allah udah sadar sejak awal we are nothing. Jadi kalau orang datang ke sini, datang ke Munzalan, mau cari kekurangan, BTP, coba bilang. Betaboran kekurangan di Munzalan ini banyak sekali. Kau cuma ngeritik 3, cuma ngeritik 4, aku bisa sebutkan 100 kekurangan Munzalan ini. Kau cuma menyebutkan 3, 4. Datang 2, 3 hari sini, kekurangan Munzalan 3, 4. Pak, saya bilang saya bisa sebutkan 100. 12 tahun saya di sini. Kenapa Ayaman masih bertahan? Kenapa Ayaman masih di sini? Ini jalan yang saya pilih. Ini komitmen saya sama To'ya. Saya bilang To'ya, saya sama To'ya. Bismillah sami nawa ta'na. Doakan saya ya To'ya. Kalau nanti saya meninggal, saya bilang, saya minta satu ya. Tolong sholatkan jenazah saya di masjid kapal Munzalan. Tidak boleh nangis ya, karena katanya kalau nangis tuh jual ayat-ayat Allah dengan air mata, menjual kesedihan. Jadi tidak boleh nangis. Sekeras itu ke hati kita. Orang nawarkan saya banyak. Pindah Ayaman ke Jakarta, siapkan rumah, siapkan mobil. Tidak, saya bilang, saya mau mati di Pontianak. Atau di Mekah, Madinah. Saya minta jenazah saya disolatkan di masjid ini. Karena masjid ini
tempat ini yang jadi saksi, saya pernah nangis, saya pernah susah. Biar tempat ini bersaksi nanti di hadapan Allah. Dan menurut saya ya, Bang Kakak boleh setuju boleh enggak ada tempat terbaik. Saya udah keliling-keliling, enggak ada tempat yang paling bagus kecuali masjid. Tempat yang paling indah. Saya bisa cari duit demi Allah, bukan sombong ya Bang Kakak ya, gampang cari duit tuh. Yang nawarkan ini, nawarkan itu, nawarkan bisnis bertaboran. Saya bilang enggak, saya enggak cari itu. Kalau saya mau kaya enggak gini caranya. Saya ambil jalur yang mungkin enggak banyak diambil orang. Saya sayang sama kita kasih. Sayang sekali. Saya tahan nikmat itu saya tadi. Tak sabar. Memang enggak mudah, tahu saya rasanya. Milih istri ke, milih suami ke, milih anak ke, atau milih dakwah ini ke. Saya disambut kemarin di mana? Sekayam. Saya tahu mereka tuh enggak semuanya punya duit, tapi mau nyiapkan durian buat saya, nasi makan, nasi apa. Saya bilang, apa kita sibuk-sibuk? Saya enggak minta dilayan. Enggak apa Yaman, kami datang. Yaman datang, kami dah suka, dah senang. Saya tahu kita dari Aceh sampai Papua tuh berjuang, betul-betul berjuang itu untuk bisa bertahan, untuk istiqomah. Tahu. Maka kalau ketemu paskas tuh saya ajak bergurau. Ya, kalau pas lagi ada rezeki ajak makan, tahu saya rasa. Dan air mata ini pun Abang Kakak dianggap salah kan? Tidak boleh nangis katanya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita Abang Kakak. Semoga Allah izinkan kita ada di jalur kebenarannya sampai mati. Sampai mati Abang Kakak. Ini PR besar, ini ladang jihad yang saya pilih. Bagaimana orang kenal sholat dan kenal zakat. Aqamas sholah wa atas zakat. Tidak boleh dipisah. Ini yang kita pilih sama To'ya, jangan sampai orang-orang ini sholat tapi tidak bayar zakat. Jangan sampai orang ini bayar zakat tapi tidak sholat. Sholat dan zakat itu satu kesatuan. Apa platform yang bisa nyatukan ini? Masjid dan Baitul Mal. Makanya ada logo begini kan, sama begini. Ini masjid, ini wakaf. Masjidnya multifungsi, wakafnya produktif. Itulah aqamas sholah wa atas zakat. Masjid yang bukan hanya sekedar beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Ini yang kita sedang usahakan. Maka gerakan infak beras itu baru pembukaan, baru permulaan, bukan akhir. Jadi kita jangan fanatik-fanatik sama GIB. Sedekah akbar dah yang tutup dah. Terakhir pula kemarin tuh di Mujahidin. Dan jangan bercita-cita dan jangan bermimpi kita ada sedekah akbar. Tidak ada, udah tutup. Udah husnul khotimah, ada dikubur dah. Sedekah akbar. Tinggal apa gantinya sekarang? IBS. Indonesia bahagiakan. Ada Ustadz Zul, ada Ustadz Habibi, ada kawan-kawan. Nah, tinggal lanjutkan kita. Masa kita nyuruh ayam lagi mimpin doa? Mundurlah 10 tahun. Tidak ada regenerasi. Itu sama dengan tidak boleh nyuruh ayam mati. Founder boleh mati, gerakan tidak boleh berhenti. Coba bilang. Kalau kita masih minta sedekah akbar, berarti kita minta ayaman, tidak usah mati. Tidak berhasil dakwah saya berarti. Tidak berhasil dakwah saya dengan To'ya, dakwah kami kalau masih mengandalkan ayaman. Udah waktunya kita sekarang gantian. Ada panggungnya. Ipuy, Rangga, Ajib, mainkan dengan merdu. Kita gantian. Regenerasi, Bang Holil, Singkawang. Kita gantian sekarang. Ngasuh umat. Dengarkan keluh kesah umat itu. Ya kan? Mak-mak hadir di masjid. Dulu GIB nyaman ayaman. Kok semenjak bikin masjid ujiannya luar biasa. Setannya beda, Lil. Nah, Zul, GIB Sintang dengan Masjid Al-Husni Sintang mana ujian lebih mantap, Zul? Jib, GIB Pontianak dengan Masjid Kapal Pontianak mana ujian lebih mantap, Jib? Masya Allah, Jib. Sampai ganti kawan. Dari lantai 2 ke lantai 1, pikiran kita kemana? Mudah-mudahan ini pikirannya suka terbang-terbang. Kan saya bilang ganti dari lantai 2 ke lantai 1. Pikiran kita kemana? Ajib. Demam, Ajib, demam. Cuma kalau enggak gitu, nanti coba rasa. Nah, Rangga, megang enggak masjid, megang enggak Baitul Mal, megang enggak pondok tahfiz, mantap kan? Hah? Nah, enggak berani dengan jempol.
Tapi kan sebelah ente itu ada bukan malaikat, tenang aja. Balik lagi pokoknya. Pokoknya sampai jam 8 lah Yaman ini. Ustaz Nizar masih bisa ganti kan? Bertahan lebih lama ya. Sayang saya sama antum semua. Nggak mampu saya mau ngebalas. Jadi kadang-kadang tuh nengok video-video kita tuh lagi ngantar-ngantar beras di daerah-daerah di mana-mana yang saya tuh yang beli naik mancur, ya Allah, saya bilang bisa jadi orang-orang yang mikul-mikul beras di hutan-hutan ini yang lebih tinggi derajatnya daripada aku yang masih duduk di ruang AC. Kita berproses lah, sabar-sabar, bertahanlah lebih lama. Ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mendengar, ada Allah yang maha mengabulkan doa. Tidak nampak memang, sabar. Hadiah Allah tuh tidak mungkin tertukar, Maka ketika kita pindah dari GIB naik ke Baitul Mal, sekarang mulai KWP, kawasan wakaf produktif, ya kan? Ujiannya luar biasa. Karena setannya juga tidak mau kita bertumbuh, maunya kita di situ-situ saja. Paham? Jadi 2025 ini kita mulai narasikan KWP, mulai ngangkat zakat, ya kan? Ustaz Adam, udah mulai kita narasikan kan? Kita kumpulkan duit se-Indonesia, bagikan lagi ke seluruh Indonesia. Bukan cuma beras itu pembukaan saja. Masih ada 2 platform yang belum kita gerakkan, namanya zakat dan wakaf. Kenapa Yaman dulu bikin infak beras? Karena untuk ngelola zakat harus ada izin. Untuk ngelola zakat ada ilmu khusus. Yaman gak cukup ilmunya, masih fakir ilmu. Alhamdulillah sekarang kita punya Dewan Pengawas Syariah, ada konsultan, ada apa. Kita pelan-pelan perbaiki dari gerakan kecil di kampung, dalam gang, dalam garasi, berubah jadi lembaga amil zakat nasional atas izin Allah. Masjid kita tidak pernah posting yang viral, betul enggak? Paling banyak like tuh 20, 30 like. Orang lain posting viral. Kita yang posting tidak viral-viral, betul enggak? Mana postingan kita pernah viral? Postingan internal. Enggak viral, memang enggak pandai bikin konten. Orang lain yang bikin viral. Kuasa Allah. Jadi, balik lagi tadi ya. Bertahan lebih lama itu, bertahan di mana ya, Man? Bertahan di jalur yang benar. Kalau kita salah, akuilah kesalahan itu. Kalau ada kebenaran, terima kebenaran itu. Pahit. Kebenaran itu pahit, sakit. Maka kemarin saya bilang, kan ada berapa orang tuh takut ketemu sama saya. Salah satunya itu tidak siap terima kebenaran. Mana? Asal ada yang salah di mata saya langsung tegur kan. Jam dindingnya jadi konten setengah jam lebih, baru turun jam dinding tuh. Coba ada orang begitu kan jadi konten langsung turun, dia 10 tahun dia bertahan. Ngomong apa nih? Dah, bertahanlah lebih lama. Di jalur yang tidak harus munzalan. Dengarkan baik-baik, tidak harus di munzalan. Bikin tadi, GAM. Gerakan Abbas Masya Allah. Nanti bikin lagi GAM yang baru, gerakan Abbas menyala. Abbas menyala. Keren tuh, Bas. Bikin Abbas. Nanti Toya menunjukkan notarisnya. Kami sering sama Toya itu ya. Bikinkan gerakan-gerakan, bikinkan yayasan. Ada partner gitu. Kita support. Ridho Yaman, serido-ridonya bikinlah kita. Ayo, kita kolaborasi kebaikan. Ayo, gerak. Abbas tadi, Adam tadi, apa Adam? Gerakan Adam? Sukses, gas. Bikinlah. Bertahan di jalur yang benar, berpegang teguh sama Quran dan Sunnah. Hati-hati yang melangkah. Hati-hati kita melangkah. Bersepeda apa? Bersyukur, peduli dan waspada. Itu kira-kira yang bisa Yaman sampaikan. Jazakumullah khair. Nanti insya Allah Ustaz Zul akan bagi-bagi hadiah sama Bang Ajib. Ada hadiah kecil ya, jangan dilihat nominalnya, lihat doanya. Sampai jumpa di Fajr. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Doakan Yaman juga. Ya, doakan istri saya Bunda Uum, anak-anak Yaman, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, kami semuanya dari Aceh sampai Papua, paskas-paskas, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, dimanapun berada, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah, semoga kita semuanya istiqomah ya, dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran. Al-Fatihah.
Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Minta doanya Bapak Kakak ya. Insyaallah tanggal 29 Desember ini kita ada event di Jakarta, kumpul keluarga. Semoga Allah ridhoi acara ini. Keluarga ini jadi keluarga sampai surga ya. Bersaudara sampai surga. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.